Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menjelaskan tentang khawasul basmalah, keistimewaan wa asrarul basmalah dan juga rahasia yang terdapat dalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu salisatu. Masalah yang ketiga, khawasul basmalati, keistimewaan basmalah. Wa asraruha dan rahasia-rahasia basmalah. Wa khawasuha dan keistimewaan basmalah kathiratun banyak sekali. La yuhsiha tidak ada yang mengetahuinya. Illallahu kecuali Allah. Walakin akan tetapi nazkuru kami sebutkan minha sebagian daripada keistimewaannya. Annaha bahwasanya basmalah kholasun penyelamat min sabaniyati jahannam dari malaikat zabaniyah di neraka jahannam. Lianna hurufaha karena sesungguhnya hurufnya basmalah tis'ata asyara ada 19 wa zabaniyatu jahannam dan malaikat zabaniyah tis'ata asyar ada 19. Man barang siapa aksara yang memperbanyak minha basmalah fid dunya di dunia khallasahullah maka Allah akan selamatkan minhum dari malaikat zabaniyah yaumal qiyamati pada hari kiamat. Pada masalah yang ketiga, kita membicarakan tentang khawas. Khawas itu keistimewaan wa asraruha dan juga rahasia-rahasia. Jadi banyak rahasia menurut syari atau penjelas kitab Safinatun Najah. Sebenarnya banyak sekali keistimewaan yang terdapat dalam kalimat basmalah. Sehingga disebutkan la yosiha illallah. Dan itu tidak bisa diketahui hanya Allah semata. Akan tetapi kami cukup sebutkan sebagiannya saja. Apa? Yang pertama, bahwasanya keistimewaan basmalah itu bisa khalasun min zabaniyati jahannam. Bisa menyelamatkan seseorang dari malaikat zabaniyah yang ada di neraka jahannam. Kenapa? Karena li'anna hurufaha tis'ata asyar. Kalau kita hitung huruf per huruf pada kalimat basmalah itu jumlahnya ada 19. Wa zabaniyatu jahannam tis'ata asyar. Dan ternyata malaikat zabaniyah itu jumlahnya juga ada 19. Sehingga man aktsara minha. Barang siapa yang memperbanyak membaca basmalah di dunia khallasahullahu minhum maka Allah akan selamatkan dirinya dari malaikat zabaniyah yaumal qiyamati pada hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan atau rahasia yang terdapat pada kalimat basmalah. Wa min khawasiha dan sebagian dari keistimewaan basmalah anna man qara'aha bahwasanya orang yang membacanya indan naumi ketika mau tidur ihda wa isyrina marratan 21 kali amina maka dia aman fi tilkal lailati pada malam itu minasyaitonir rajim dari setan yang terkutuk wa min syarril insi dan dari kejahatan manusia wal jinni dan juga jin wasariqati dan pencurian wal hariqi dan
wal hariki dan kebakaran, wa mautil faj'i dan meninggal secara mendadak, wa yudfa'u dan bakal ditolak anhu darinya kullu bala'in dari setiap bala, wa afatin dan dari penyakit dan dari epidemi atau wabah. Keistimewaan yang kedua adalah jadi ketika seorang akan tidur, hendak tidur, maka seyogyanya, bagusnya, baiknya dia membaca basmalah sebanyak 21 kali. Karena barang siapa yang membaca basmalah 21 kali, amina fitil kalailah, maka pada malam tersebut dia akan diberikan keamanan, diberikan penjagaan. Dari apa? Yang pertama, minasyaitonir rajim, dari setan. Yang kedua, wa min syarril insi, dan juga dari kejahatan manusia. Wal jinni, dan juga kejahatan jin. Wassariqati, dan juga diberikan keamanan dari pencurian. Wa mautil faj'ati, dijaga, dipelihara dari meninggal yang mendadak, kematian yang mendadak. Terus wa yudfa'u anhu kullu bala'in wa afatin, dan setiap musibah, setiap bencana, setiap penyakit akan dijauhkan, akan ditolak dari dirinya. Tentu ini semua berdasarkan tajribatul ulama, berdasarkan pengalaman para ulama yang telah mengamalkan kalimat bismillah sebanyak 21 kali ketika mau tidur. Selanjutnya, wa anna man qara'aha, dan bahwasanya orang yang membaca basmalah ihdai wa arba'ina marratan sebanyak 41 kali ala udhuni majnunin, ke telinganya orang gila, au masru'in, atau yang sakit kepala, afaqa, maka dia akan sembuh, min jununihi, dari kegilaannya, wa sar'ihi, dan rasa pusingnya. Barang siapa yang membaca basmalah sebanyak 41 kali, ke siapa? Ala udhuni majnunin, ke telinga orang gila, au masru'in, atau orang yang lagi sakit kepala, migrain mungkin ya, atau yang lainnya. Afaqa, maka dengan izin Allah orang gila akan sembuh dari gilanya, dan orang yang pusing akan sembuh dari penyakitnya. Tentu ini kalau memang belum hasil dilakukan satu kali, maka perlu dilakukan berulang-ulang kali sampai qabul hajatnya. Yang jelas ini adalah sekali lagi merupakan tajribatul ulama, pengalaman ulama yang telah mengamalkan kalimat bismillah. Selanjutnya, wa anna man qara'aha, dan barang siapa yang membaca basmalah ala wajhil hakim, di depan hakim, yahdai wa khamsina marratan sebanyak 51 kali, amina minhu, maka dia akan aman, wa dhulla, dan akan ditundukkan lahu baginya zalikal hakim, hakim itu, wa khasya'a lahu, dan akan tunduk padanya. Jadi sudah terbayang ya, kalau ada memang seorang masuk ke pengadilan maka biasanya akan merasa grogi. Nah, untuk tidak merasa grogi ketika akan menghadapi seorang hakim, kata ulama, maka bacalah basmalah sebanyak 51 kali. Maka insya Allah dia akan dibebaskan, akan diberikan keamanan, akan diberikan kekuatan dan ketegaran ketika menghadapi hakim tersebut. Selanjutnya, masih berbicara tentang rahasia basmalah. Wa anna man qara'aha,
Dan barang siapa yang membaca basmalah ihdai wa sab'ina marratan sebanyak 71 kali wali li ajlil istisqa karena ingin meminta hujan fi ayyi maudhi'in di tempat manapun hasalal muradu lahu maka akan terijabah. Jadi kalau di suatu daerah misalkan sudah lama tidak terjadi hujan, kekeringan di mana-mana ya, maka kata ulama baca kalimat basmalah sebanyak 71 kali kalau memang hendak ingin meminta hujan. Di mana fi ayyi maudiin di tempat manapun. Jadi tempat bukan menjadi masalah kalau di sini penjelasannya yang penting ketika dia hendak meminta hujan atau istisqa maka salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk syariat sebagai bentuk permintaan tolong kita kepada Allah tentu diantaranya adalah dengan membaca basmalah sebanyak 71 kali. Selanjutnya wa anna man qara'aha dan bahwasanya orang yang membaca basmalah mi'ata marratin 100 kali ala waj'in minal auja'i di atas bagian yang sakit au alal mashuri atau pada orang yang terkena sihir sab'ata ayyamin mutawaliyatin sebanyak 7 hari mutawaliyatin berturut-turut au ziyadatin atau lebih azalallahu maka Allah akan menghilangkan zalikal wajah penyakit itu rasa sakit itu awis sihra minhu atau sihir darinya. Barang siapa yang memiliki penyakit apapun karena di sini tidak disebutkan secara khusus berarti masuknya secara umum. Penyakit apapun yang ada dalam anggota tubuh kita maka coba diusahakan diikhtiarkan dengan membaca basmalah sebanyak 100 kali. Bagaimana kalau belum sembuh? Maka terus dicoba kedua kali. Belum, kemudian terus menerus sampai bisa mendapat ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ijabah itu adalah hak mutlak prerogatif Allah. Manusia itu hanya wajib berusaha. Au alal mashuri atau memang kita melihat atau menghadapi kasus orang yang terkena sihir. Maka coba bacakan basmalah sab'ata ayyamin mutawaliyatin sebanyak 7 hari berturut-turut. Mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 bacakan basmalah sebanyak 100 kali berturut-turut. Berarti kalau ada kata berturut-turut tidak boleh ada yang tertinggal. Au ziyadatin, bagaimana kalau belum sembuh? Maka perlu ditambah. Kurang daripada 7 hari tambah. Ya, bisa 14 hari menjadi 21 hari dan seterusnya. Azalallahu dzalikal waj'a. Maka dengan izin Allah, dengan kudrah dan iradahnya Allah, lewat perantara membaca basmalah sebanyak 100 kali, maka Allah akan menghilangkan penyakit darinya dan Allah akan menghilangkan sihir darinya. Bacanya 100 kali. Selanjutnya, wa anna man arada dan bahwasanya barang siapa arada yang menginginkan ayyarzuqahullah diberikan rizki oleh Allah min haitsu la yahtasib dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bagaimana caranya? Fal yaqra'ha maka bacalah basmalah salasa mi'atin 300 wa salasata asyrata marrah 13 berarti 313 bi'adadil mursalina sejumlah para rasul wa yusalli dan kemudian sholawatlah ala nabi alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mi'ata maratin sebanyak 100 kali, wa huwa dan dia membacanya mustaqbilul kiblah, menghadap ke kiblat. Inda tulu'i syamsi ketika terbitnya matahari yaumal ahadi pada hari Ahad. Jadi barang siapa yang menginginkan diberikan rizki oleh Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bukan berarti kita hanya berdoa berpangku tangan, tidak. Sekali lagi ini hanya merupakan syariat ikhtiar kita. Selain usaha bekerja keras yang maksimal, maka doa juga jangan ditinggalkan. Maka bahasanya jalur langitnya, maka kita tempuh selain kita ikhtiar kasab berangkat dari rumah gitu. Jangan lupa ketika malam kita ikhtiar menggunakan jalur langit, yaitu dengan membaca basmalah. Berapa? 313 sesuai bilangannya dengan jumlah Rasul, yaitu 313. Setelah itu wa yusolli 'alan nabi. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi sebanyak 100 kali. Jadi setelah membaca basmalah 313 kali, kemudian tambahkan bersolawat kepada Rasul sebanyak 100 kali. Posisinya bagaimana? Mustaqbilul kiblah. Posisinya dia sambil menghadap kiblat. Jadi jangan menghadap ke arah selain kiblat. Kemudian inda tulu'i syamsi yaumal ahad, dibacanya itu ketika terbitnya matahari pada hari Ahad, ya. Jadi posisinya pada hari Ahad atau hari Minggu, ketika terbitnya matahari kita posisi menghadap kiblat, kemudian kita baca basmalah sebanyak 313, kemudian bersolawat kepada Nabi sebanyak 100. Biiznillah, insyaallah itu akan bisa memberikan rizki min haitsu la yahtasib. Selanjutnya, wa anna man arada, dan bahwasanya orang arada yang ingin al-futuha diberikan futuh, fal yaqra'ha maka bacalah basmalah arba'ina subahan selama 40 hari subuh, 40 subuh, alfaini sebanyak 2000 wa khamsami'ati marratin dan 500 kali, jadi 2500. Ma'al i'tiqadit tami fil jami'i, disertai dengan keyakinan yang sempurna. Bagi orang yang ingin diberikan futuh, futuh artinya terbukanya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping seorang belajar secara maksimal, mencari ilmu tidak henti-hentinya, murojaah, mutolaah, mengulang-ulang bacaan buku, bacaan kitabnya, maka syariatnya yang perlu kita lakukan juga sebagai pelajar atau sebagai muslim yang memang terus-menerus dituntut untuk mencari ilmu, maka bacalah Fatihah selama 40 subuh sebanyak 2500 kali. Maka insya Allah biiznillah kita akan diberikan putuh kemudahan dalam memperoleh ilmu. Sekali lagi ini adalah pengalaman yang pernah dilakukan oleh ulama. Jadi kesimpulannya, sebagian daripada rahasia basmalah adalah satu, akan diberikan keselamatan dari malaikat zabaniyah. Yang kedua, orang yang membaca basmalah 21 kali ketika tidur, maka akan diberikan keamanan dari gangguan setan, jin, manusia, dan yang lainnya. Kemudian, bagi orang yang membaca basmalah sebanyak 41 kali, kemudian ditiupkan pada orang gila atau yang sedang mengalami pusing atau migrain, maka insya Allah akan diberikan kesembuhan. Kemudian
Membaca basmalah sebanyak 71 kali bisa digunakan ketika kita ingin meminta hujan atau istisqa. Membaca basmalah sebanyak 313 kali dan sholawat 100 kali, maka insya Allah itu bisa memberikan kemudahan dalam memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang selanjutnya membaca basmalah sebanyak 2.500 kali setiap subuh selama 41 hari, maka insya Allah akan diberikan putuh, diberikan kemudahan, dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita ketemu lagi di season berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.